segala hormat bagimu Tuhan, Allah yang mengasihiku, Allah yang memeliharaku, syukur bagimu, syukur. Segala hormat bagimu Tuhan, Allah yang mengasihiku, Allah yang memeliharaku, syukur bagimu, syukur bagimu Tuhan. Segala hormat bagimu Tuhan, Allah yang mengasihiku, Allah yang memeliharaku, syukur bagimu Tuhan. Segala hormat bagimu Tuhan, Allah yang mengasihiku, Allah yang memeliharaku, syukur bagimu, syukur bagimu Tuhan. Segala hormat bagimu Tuhan, Allah yang mengasihiku, Allah yang memeliharaku, Allah yang mengasihiku, Allah yang memeliharaku, Allah yang memeliharaku, Allah yang mengasihiku, Allah yang mengasihiku, Allah yang memeliharaku. Dan bersuka kananmu, oh Yesusku, dan ku kan minum airmu, bagai rasa rindu selalu ku hidup dalammu, dan hidupmu di dalammu, oh Yesusku, sangat ku cinta. Kami mau bersyukur selalu Tuhan, bersyukur selalu bagi kasih-Mu di dalam hidupku. Tak aku ragu atas rencana-Mu untuk masa depan. Sebagai Bapa yang baik,
cinta. Kami bersyukur buat kebaikan. Mari bersama ya, bersyukur selalu. Bersyukur selalu bagi kasih-Mu. Dan takkan kurang
Biarlah Engkau jadi yang terutama dari hidup. Kami rindu selalu tinggal dalam hadirat, menikmati kasih, menikmati kebaikan. Terima kasih buat kesempatan yang Kau beri atas kami. Kami rindu mengenal-Mu lebih dalam lagi. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa. Bila ku buka mataku dan lihat wajah-Mu, ku tertawa. Bila ku lihat hidupku dan karya tanganmu, ku tersanjung karena semua yang baik dalam hidupku itulah karya-Mu. Kau beri kesempatan yang baru dan ku ingin mengenal-Mu, Tuhan, lebih dalam dari semua yang ku kenal. Tiada kasih yang melebihi-Mu, ku ada untuk mencari menyembah-Mu. Bila buka mataku dan lihat wajah-Mu, ku tertawa. Bila ku lihat hidupku dan karya tanganmu, ku tersanjung karena semua yang baik dalam hidupku itulah karya-Mu. Kau beri kesempatan yang baru dan ku ingin mengenal-Mu, Tuhan, lebih dalam dari semua yang ku kenal. Tiada kasih yang melebihi-Mu, ku ada untuk menjadi penyembah-Mu dan ku. Secara kecepatan hati kita akan menyiapkan hati kita menyambut kebenaran firman Tuhan. Biar kita kenal lebih dalam lagi Sang Firman Yesus Kristus, Ya Allah dari firman. Terima kasih, terima kasih Tuhan. Dan ku ingin mengenal-Mu ya Tuhan, dan ku ingin mengenal-Mu lebih dalam dari segala
Sebab Engkau Allah yang begitu mengasihi kami. Anugerah-Mu, cinta-Mu, pengorbanan-Mu begitu besar di dalam kehidupan kami. Maka biarlah kami pada pagi hari ini bisa mengenal Engkau lebih dalam lagi, lebih jauh lagi mengenal pribadi-Mu. Biar kami pada pagi hari ini Tuhan boleh melekat dalam hati. Biarlah Kau bertata di dalam hati kami juga, tak terpisahkan selama-lamanya. Karena hanya bersama-Mu Tuhan kami memperoleh kekuatan yang baru. Karena hanya bersama-Mu Tuhan kami kuat menghadapi apapun. Karena bersama-Mu Tuhan kami siap untuk menerima berkat. Kami siap untuk menerima pertolongan Tuhan. Kami bersyukur memiliki Allah yang setia seperti itu Tuhan. Biarlah kami juga boleh menjadi pribadi-pribadi yang setia.
kami boleh menyenangkan hati-Mu. Kami boleh membuat Tuhan berbangga atas anak-anaknya yang menjadi berkat, yang menjadi garam dan terang buat orang-orang di sekitarnya. Biarlah kiranya setiap orang yang melihat kehidupan kami boleh memuliakan Tuhan, boleh menjadi percaya kepadamu bahwa Tuhan Yesus Kristus, Tuhan yang kami sembah adalah Tuhan yang hidup, Tuhan yang bangkit, Tuhan yang telah menebus kami, memulihkan kehidupan kami, membawa kami berjalan di dalam kemenangan demi kemenangan Bapa. Ya Bapa, pada pagi hari ini Tuhan, kami mendengar kebenaran firman-Mu Bapa. Biarlah firman yang kami dengar pada pagi hari ini Tuhan boleh berakar kuat di hati kami, boleh bertumbuh seiring kehidupan kami hari lepas hari, bahkan boleh berbuah lebat. Kami boleh menjadi berkat buat orang-orang berada di sekitar kami Tuhan. Berfirmanlah Tuhan pada pagi hari ini, karena kami anak-anak-Mu siap untuk mendengarnya. Ya Bapa, tutup bungkus hamba-Mu pagi hari ini di balik kaki salib-Mu, di balik kuasa-Mu yang begitu mulia. Biarlah apa yang hamba-Mu sampaikan pada pagi hari ini adalah isi hatinya Tuhan, agar kami boleh mengerti apa yang Tuhan mau di dalam kehidupan kami. Mari Bapak Ibu Saudara yang siap mendengar firman Tuhan pagi hari ini, kita sama-sama katakan amin, amin, amin. Boleh silakan dulu kembali Bapak Ibu Saudara. Haleluya. Ya, shalom. Shalom Bapak Ibu Saudara. Gimana kabarnya hari ini? Luar biasa, amin. Beneran luar biasa nggak nih? Oh, puji Tuhan, beneran luar biasa. Akhirnya kita sampai juga di bulan yang terakhir di tahun ini, di penghujung tahun ini. Sekarang kita ada di antara dua keadaan. Di belakang kita ada hari-hari yang sudah kita lewati sepanjang tahun ini, dan di depan kita ada tahun 2026 yang masih menjadi misteri, yang masih menjadi pertanyaan buat kita semua, apa yang akan terjadi. Gimana tahun ini? Berat atau ringan? Nggak terasa ya, tahun 2025 udah mau selesai ya? Nggak terasa atau terasa banget Bapak Ibu Saudara? Ya. Gimana? Nggak berasa kita waktu itu duduk sama-sama di sini nulis pokok-pokok doa kita untuk sepanjang tahun ini. Udah dicek pokok-pokok doanya, apa yang udah dijawab, ada yang belum dijawab atau enggak? Atau goals rencana sepanjang tahun ini, ada yang sudah tercapai, apa ada yang nggak tercapai? Apakah tahun ini buat kita berjalan sesuai yang kita harapkan dan rencanakan? Kenapa saya nanya ini? Karena biasanya kalau udah di ujung-ujung tahun seperti ini, di gereja-gereja, di ibadah-ibadah, kita selalu diajak untuk bersyukur, mensyukuri sepanjang tahun pemeliharaan Tuhan, penyertaan Tuhan, berkat Tuhan. Makanya saya nanya, gimana tahun ini? Apakah berjalan sesuai yang kita harapkan? Apakah tahun ini terasa berat? Apakah tahun ini kita bisa boleh benar-benar mensyukurinya? Makanya hari ini kita mau sama-sama belajar another level of bersyukur. Kita akan belajar sama-sama level selanjutnya daripada bersyukur yang biasanya kita tahu, supaya kita bisa siap-siap untuk memasuki tahun 2026. Ya. Jadi judul khotbah saya pagi hari ini adalah pertobatan sebagai puncak ucapan syukur
pertobatan sebagai puncak ucapan syukur kita pada Tuhan. Kenapa kita harus bertobat dan berubah sebagai tanda kita bersyukur sama Tuhan, Bapak Ibu Saudara? Karena selama ini kita mengira ketika kita berterima kasih sama Tuhan, bersyukur sama Tuhan lewat pujian kita, lewat penyembahan kita, lewat ungkapan-ungkapan kita di dalam doa, kita merasa sudah benar-benar bersyukur sama Tuhan. Tapi kalau kita lihat di Alkitab kita, bersyukur adalah ketika kita mempersembahkan hidup kita sebagai persembahan yang benar, yang kudus dan berkenan kepada Tuhan. Setiap kali kita berbicara mengenai ucapan syukur, itu kita selalu mengaitkannya tentang apa yang sudah Tuhan kasih sama kita, sebagaimana kita diberkati Tuhan, bagaimana Tuhan sudah menyertai kita, bagaimana Tuhan sudah memelihara kehidupan kita, sehingga yang keluar hanya ucapan syukur sebatas di mulut kita aja, Bapak Ibu Saudara. Yang keluar cuma ucapan syukur, ungkapan syukur ketika kita menyanyi di gereja, ketika kita berdoa, kita bilang terima kasih Tuhan, kita bilang kami bersyukur kepadamu Tuhan atas pemeliharaanmu, atas berkat-Mu, atas segala yang Kau berikan. Tapi hari ini kita bersama-sama belajar bahwa ucapan syukur yang sesungguhnya adalah ketika kita mau bertobat dan berubah di dalam kehidupan kita. Karena sesungguhnya ucapan syukur yang benar adalah ketika kita bertobat dan berubah. Kenapa? Karena orang bisa aja bilang bersyukur sama Tuhan, orang bisa aja berterima kasih sama Tuhan, tetapi sesungguhnya di dalam kehidupannya hari lepas hari dia masih orang yang sama. Dia bisa bilang berterima kasih Tuhan atas berkat-Mu, dia bisa bilang berterima kasih Tuhan atas apa yang Engkau berikan, tapi hari lepas hari dia masih menyimpan amarah yang sama, dia masih menyimpan luka yang sama, kekecewaan yang sama, masih memelihara dosa yang sama karena merasa sudah diampuni sama Tuhan. Jadi orang bisa bilang bersyukur sama Tuhan, tapi kalau hidupnya tetap sama, cara berpikirnya tetap sama, cara memperlakukan orang lain tetap sama, dan dosanya tetap dipelihara, engkau sebenarnya nggak sungguh-sungguh bersyukur sama Tuhan atas kebaikan Tuhan, atas pengorbanan Tuhan. Tuhan datang ke dunia ini bukan hanya mencari ucapan syukur dari manusia, bukan cuma cari terima kasih dari kita, Bapak Ibu Saudara, tapi Tuhan mau mencari orang-orang yang hidupnya mau dibersihkan, yang mau bertobat, orang-orang yang mau hidupnya diubahkan di dalam Tuhan. Ya. Ucapan syukur yang sejati dari seseorang akan selalu membuat dia bertanya, apalagi yang aku harus ubah dari hidupku untuk memuliakan nama Tuhan? Apalagi yang harus aku lakukan supaya hidupku berkenan, supaya hidupku bisa membawa kemuliaan bagi nama Tuhan, supaya aku bisa benar-benar menjadi garam dan terang bagi dunia ini, sehingga orang lain bisa melihat kebaikanku terpancar dari hidupku sehingga memuliakan Allah. Kalau ucapan syukur kita, rasa terima kasih kita gak membawa kita ke dalam pertobatan, Bapak Ibu Saudara, ucapan syukur itu hanya ucapan syukur yang dangkal, yang hanya berhenti di bibir kita, tapi bukan ucapan syukur yang sesungguhnya yang membuat hidup kita berubah. Itu cuma kita bersikap sopan, bersikap religius di hadapan orang-orang. Orang-orang yang paling bersyukur atau orang-orang yang benar-benar bersyukur di hadapan Tuhan adalah orang yang paling sadar
bahwa hidupnya harus berubah, bahwa dia masih memerlukan pertobatan di dalam kehidupannya. Mari kita buka Roma 2 ayat yang keempat, Bapak Ibu Saudara. Roma 2 ayat yang keempat. Roma 2 ayat yang keempat. Sudah di sana? Saya akan bacakan buat kita semua. Maukah engkau menganggap sepi kekayaan kemurahannya, kesabarannya, dan kelapangan hatinya? Tidak tahukah engkau bahwa maksud kemurahan Allah ialah menuntun engkau kepada pertobatan? Saya ulangi sekali lagi. Maukah engkau menganggap sepi kekayaan dan kemurahannya, kesabarannya, kelapangan hatinya? Tidakkah engkau tahu bahwa maksud kemurahan Allah ialah menuntun engkau kepada pertobatan? Jadi bisa kita perhatikan di sini, bukan hukuman dari Tuhan, bukan amarahnya Tuhan yang membuat kita, yang menuntut kita kepada pertobatan hidup. Jadi kita bukan bertobat karena kita takut menerima hukuman. Kita bertobat bukan karena kita takut Tuhan marah sama kita, tapi kita bertobat karena anugerah Tuhan begitu besar dalam kehidupan kita. Karena kebaikan Tuhan, kemurahan Tuhan, pemeliharaan Tuhan, penyertaan Tuhan menuntun kita pada setiap pertobatan dalam kehidupan kita. Artinya kita bertobat, apa yang bisa dibilang tadi, bukan karena kita takut, tapi karena Tuhan sudah begitu baik bagi kita, sehingga kita bertobat dan berubah. Pertobatan di sini bukan cuma perasaan bersalah, tapi pertobatan adalah mengubah cara hidup kita, cara berpikir kita. Bagaimana kita hidup hari lepas hari, bagaimana setiap keputusan yang kita ambil, bagaimana setiap respon kita atas kata-kata orang lain, atas keadaan yang sedang menimpa kita. Itu semua harus kita ubah dari kehidupan yang lama kita. Karena kata bertobat sebenarnya dalam Alkitab adalah perubahan cara pikir yang menghasilkan perubahan cara hidup. Jadi bertobat bukan sekadar kita berdoa, mengaku di hadapan Tuhan kita sudah berdosa, kita sudah salah, lalu besok kita kembali hidup seperti biasa-biasa lagi. Nggak ada perubahan hidup. Kita hari Minggu kita berdoa minta ampun sama Tuhan, saya udah salah, saya udah bikin dosa ini itu segala macam. Tapi hari Senin balik ke kantor, hidupnya nggak berubah. Dia nggak mencari firman Tuhan, ia nggak mendekatkan diri sama Tuhan, ia nggak berusaha lebih rajin lagi saat teduh, dia nggak berusaha lebih rajin lagi baca Alkitab, dia nggak berusaha lebih lagi mengerti firman Tuhan. Karena kalau pertobatan cuma ketika kita berdoa minta ampun aja sama Tuhan, tetapi hari-hari kita nggak pernah diisi dengan usaha bagaimana kita mengenal Tuhan lebih baik lagi, kita akan tetap menjadi pribadi yang sama. Kita akan kembali jatuh pada dosa yang sama. Kita akan kembali menjadi pribadi yang itu lagi. Kenapa saya bilang begitu? Karena orang yang sungguh-sungguh bertobat, sebenarnya dia nggak akan mudah jatuh pada kesalahan yang sama. Dia nggak akan mudah jatuh pada dosa yang sama. Kenapa? Kalau kita jatuh pada dosa yang sama, jatuh lagi pada dosa yang sama, itu sebenarnya kita nggak sungguh-sungguh bertobat. Kita pelihara dosa kita pelihara kehidupan masa lalu kita. Tapi ketika kita mau merubah cara pikir kita, ketika kita sudah mengaku dosa kita di hadapan Tuhan, dan diiringi dengan pertumbuhan kita semakin mengenal Tuhan, semakin rajin mencari Tuhan, semakin rajin
mendengar firman, mengerti firman Tuhan, hati dan pikiran kita akan diisi oleh kebenaran firman Tuhan. Dan itu akan membuat kita jauh lebih kuat lagi, jauh lebih kuat lagi, jauh lebih kuat lagi. Dan membuat kita tidak lagi jatuh dalam dosa dan kehidupan yang lama. Maka orang yang bersyukur akan meninggalkan kehidupannya yang lama, akan meninggalkan kepahitan-kepahitannya, kekecewaan-kekecewaannya, amarah-amarahnya, gak lagi hidup dalam pola dosa yang sama, yang dia sembunyikan diam-diam karena dia merasa sebenarnya orang lain juga berdosa tapi juga sebenarnya disembunyiin. Hal-hal seperti itu yang harus kita ubah sebelum kita memasuki tahun yang baru, supaya kita benar-benar menunjukin sama Tuhan kalau kita sungguh bersyukur atas apa yang diberikan setidaknya sepanjang tahun ini. Walaupun tahun ini mungkin gak mudah buat kita, mungkin tahun ini tahun yang berat, banyak hal yang gak tercapai, banyak doa yang belum dijawab, tapi tunjukkan rasa syukurmu dengan perubahan hidupmu sebelum masuk ke tahun yang baru. Syukur yang sesungguhnya gak cuma berhenti di kata terima kasih Tuhan, tapi ketika kita sudah menyadari penyertaan, pemeliharaan Tuhan sampai hari ini, di sepanjang tahun ini, respon yang terbaik dari kita bukan sekadar bilang terima kasih, tapi kita bilang sama Tuhan, Tuhan Engkau sudah terlalu baik, Tuhan Engkau sudah memberkati aku, memelihara aku bisa bertahan sampai di penghujung tahun ini. Aku gak mau lagi hidup dalam dosa, aku mau meninggalkan kehidupan lamaku, kebiasaan lamaku yang menyakiti Engkau, aku mau tinggalkan. Karena pertobatan adalah cara yang sesungguhnya kita menunjukkan rasa syukur kita sama Tuhan. Ini adalah cara kita menunjukkan bahwa kita sungguh-sungguh menghargai anugerah yang sudah Tuhan berikan kepada kita. Katakan amin. Ya, pertobatan tidak cuma berhenti ketika kita menyadari di hati kita perlu berubah. Tapi pertobatan memerlukan langkah yang konkret, langkah yang nyata. Kalau enggak, dia cuma jadi emosi yang sesaat, euforia aja, Bapak Ibu Saudara. Emosi rohani sesaat aja. Tapi sesungguhnya hidup kita belum berterima kasih atas hidup baru yang Tuhan berikan, karena kita masih menggenggam erat kehidupan kita di masa lalu. Luka kita, kepahitan kita, amarah kita masih kita genggam erat-erat. Ya, kita semua pasti pernah, mungkin ada acara KKR, ada trip rohani dari sekolah, mungkin ada retret, dan membuat kita merasa euforia rohani sesaat. Biasanya seminggu setelah retret atau setelah acara KKR didoakan, nangis, bertobat. Seminggu masih bisa jaga hidupnya, 2 minggu masih bisa jaga, tapi minggu yang ketiga kembali menjadi pribadi yang sama, kembali menjadi pribadi yang penuh amarah, masih jadi pribadi yang ngomongin orang lain, masih jadi pribadi yang melakukan kesalahan-kesalahan, dosa-dosa yang sebelumnya sering kita lakukan. Karena kita sebenarnya masih menggenggam erat semua luka lama. Kita masih mempertahankan amarah-amarah kita, kekecewaan kita. Kita nggak sungguh-sungguh melepasnya ketika kita bertobat, Bapak Ibu. Itu yang membuat kita masih kembali lagi jadi pribadi yang sama, Bapak Ibu. Tahun yang baru, kita kan mau masuk tahun yang baru nih, sebentar lagi 2026. Tahun yang baru nggak otomatis membuat kita jadi pribadi yang baru. Biasanya kita merasa, wah, ini mau tahun baru nih, di tahun depan
Saya harus jadi pribadi yang lebih baik lagi. Saya harus berubah jadi pribadi yang baru di tahun yang baru. Kita siapkan lagi goals. Kita siapkan lagi apa yang mau dicapai di tahun 2026. Kita siapkan lagi. Pokoknya nanti 2026 harus kurus, harus punya pacar, harus dapat sekolah yang terbaik, harus dapat pekerjaan yang terbaik. Kita mulai rencanakan tahun depan. Pokoknya tanggal 31 malam berdoa 1 Januari harus jadi pribadi yang berbeda, harus jadi pribadi yang baru. Tapi ternyata kenyataannya ketika kita menjalani hidup kita 1 Januari, 2 Januari, 3 Januari, kita tetap jadi pribadi yang sama. Kita masih membawa beban-beban, sampah-sampah emosi kita dari tahun-tahun sebelumnya, Bapak Ibu Saudara. Kekecewaan-kekecewaan di tahun-tahun sebelumnya, amarah-amarah di tahun sebelumnya, dosa-dosa di tahun sebelumnya masih kita pikul dalam kehidupan kita, yang membuat kita melangkah di tahun yang baru tapi tetap menjadi pribadi yang sama, pribadi yang penuh amarah, pribadi yang kecewa, pribadi yang kepahitan sama orang lain. Kita nggak berubah karena kita cuma berubahnya di mulut aja, tapi kita nggak mau melepaskan semua beban itu. Kenapa? Karena semua beban itu menjadi alasan buat kita. Kekecewaan kita memberikan kita alasan untuk hidup dalam penuh amarah sama orang lain. Kepahitan kita, luka kita menjadikan alasan kalau hidup kita boleh seperti ini aja. Kita boleh menjadi pribadi yang gak maju. Kita boleh menjadi pribadi yang gitu-gitu aja setiap hari. Karena ya memang gini hidup gua. Ya memang gini hidup saya. Saya adalah pribadi yang ya memang malas adanya. Ya saya memang pribadi yang gak bisa belajar menerima hal baru. Semua kepahitan, luka, kekecewaan, amarah, apapun itu, beban-beban emosional kita membuat kita gak bisa jadi pribadi yang baru. Ya, itu dia masalahnya. Kita bukan nggak tahu kalau itu harus dilepaskan, tapi kita nyaman dengan itu. Kita nggak mau ngelepasin itu, karena itu bisa menjadi excuse, itu bisa menjadi alasan-alasan kita melakukan hal-hal yang kita lakukan selama ini. Kenapa gue nggak boleh marah? Orang gue benar. Kenapa gue nggak boleh sinis sama orang lain? Orang gue dikecewain. Kenapa gue nggak boleh melakukan dosa ini? Toh orang lain juga sebenarnya melakukan dosa tapi mereka diam-diam aja. Itu kita nggak mau melepasin karena kita nyaman dengan kepahitan itu. Kita tenggelam dalam luka itu. Mari kita buka Ibrani 12 ayat yang ke-1. Ibrani 12 ayat yang ke-1. Kita mau lihat kebenaran firman Tuhan. Kenapa kita harus melepaskan setiap beban itu dalam kehidupan kita. Ibrani 12 ayat yang pertama. Saya akan bacakan untuk kita semua. Karena kita mempunyai banyak saksi bagaikan awan yang mengelilingi kita, marilah kita menanggalkan semua beban dan dosa yang begitu merintangi kita, dan berlomba dengan tekun dalam perlombaan yang diwajibkan bagi kita. Karena kita mempunyai banyak saksi bagaikan awan yang mengelilingi kita, marilah kita menanggalkan semua beban dan dosa yang begitu merintangi kita, dan berlomba dengan tekun dalam perlombaan yang diwajibkan bagi kita. Di situ dikatakan bahwa bukan Tuhan yang akan menanggalkan beban dan dosa-dosa kita, Bapak Ibu Saudara. Di situ dikatakan bahwa
kita yang harus melepaskan, kita yang harus menanggalkan beban dan dosa-dosa yang merintangi kita, supaya kita bisa berlomba mengikuti lomba yang diwajibkan bagi kita. Artinya, sebenarnya Tuhan sudah mau menyembuhkan luka kita. Tuhan sudah mau mengubah kehidupan kita. Tuhan sudah mau menjadikan kita pribadi yang baru. Tapi kita nggak mau menanggalkan pribadi kita yang lama. Gimana mau Tuhan menjadikan kita pribadi yang baru kalau kita masih kekeh menggunakan kehidupan kita yang lama? Ya, kita merasa kalau kita udah bertobat, Tuhan yang akan menyembuhkan luka kita, Tuhan yang akan mengubahkan kehidupan kita, Tuhan yang akan membuat kita menjadi pribadi yang baru. Tapi Ibrani 12 ayat yang pertama bilang, kita yang harus menanggalkan kehidupan lama kita dulu. Kita yang harus membuang semua sampah dalam kehidupan kita dulu, baru kita bisa menjadi pribadi yang baru. Baru Tuhan bisa mengubahkan kehidupan kita. Baru Tuhan bisa bekerja di dalam kehidupan kita. Baru Tuhan bisa memberkati kita dengan sungguh-sungguh. Kadang ini yang kita tanpa sadari terus kita bawa, terus kita genggam erat, terus kita pelihara di dalam kehidupan kita. Karena kita merasa, oh, saya sudah gereja, saya sudah bertobat, saya sudah hidup di dalam Tuhan. Saya pasti jadi pribadi yang baru. Tuhan pasti ubahkan kehidupan saya. Tuhan pasti membuat saya pulih. Tapi dari kitanya sendiri, kita nggak mau melepas itu. Kita nggak mau membuang kehidupan kita yang lama, sehingga kita jadi nggak bisa merasakan, menikmati, melihat pekerjaan Tuhan di dalam kehidupan kita. Tuhan sebenarnya sudah memberkati kita. Tuhan sebenarnya sudah bekerja di dalam kehidupan kita. Tapi kita nggak sadar karena kita masih terus terikat, terjebak sama kehidupan lama kita. Masih terjebak sama emosi-emosi kita yang tidak berguna itu. Kita masih aja marah, masih aja kecewa, masih aja merasa, kok Tuhan gak memberkati hidupku, kok hidupku gak berubah. Padahal kita sendiri yang membuat itu di dalam kehidupan kita dengan menyimpan luka, menyimpan kepahitan, menyimpan segala kekecewaan dalam kehidupan kita. Alkitab nggak nyuruh kita menyangkal masa lalu kita, tapi Alkitab menyuruh kita untuk kehidupan kita tidak dikuasai atau dikendalikan dengan masa lalu kita. Dalam Filipi 3 ayat 13-14 berkata, aku telah melupakan apa yang telah di belakangku dan mengarahkan diri kepada apa yang di hadapanku. Melupakan di sini bukan artinya kita nggak ingat lagi kehidupan kita di masa lalu, tapi masa lalu kita bisa jadi pembelajaran buat kita. Masa lalu kita adalah gimana kita harus belajar untuk menjadi pribadi yang baru. Kalau dulu kita adalah orang yang pemarah, dulu adalah orang yang jahat, dulu adalah orang yang suka ngomongin orang, kita belajar dari pribadi itu dan berubah, mengarahkan pandangan kita ke depan. Ya, tahun yang lalu, apa yang sudah kita lalui sepanjang 2025 ini, biarlah itu menjadi pelajaran buat kita. Tapi itu semua gak berhak menentukan arah hidup kita ke depannya, Bapak Ibu Saudara. Ya. Karena kalau nggak ditinggalkan apa yang sudah lewat di tahun ini, tahun-tahun sebelumnya, itu akan mencemari hidup kita. Ketika kita berusaha menjalin hubungan yang baru di tahun 2026 dalam pekerjaan, dalam pertemanan, sekolah, apapun itu, kita akan mengulang kesalahan yang sama. Kita akan
mengulang amarah-amarah kita, mengulang luka kita dalam bentuk yang berbeda di tahun-tahun selanjutnya. Kalau itu semua nggak kita lepasin Bapak Ibu. Ketika kita berusaha mencari teman yang baru, kita akan memiliki trust issue. Benar nggak ya dia mau berteman sama saya tulus? Kita mempunyai pikiran-pikiran yang negatif terhadap orang-orang yang baru kita temui. Dan itu akan membuat kita melewatkan kesempatan yang baru yang sebenarnya sudah Tuhan siapkan buat kita untuk mengubah kehidupan kita, untuk membangun masa depan kita menjadi pribadi yang lebih baik lagi. Biasanya orang yang kecewa, orang yang marah, dia nggak percaya sama orang lain. Padahal mungkin orang lain itu adalah orang yang Tuhan sudah siapkan untuk bekerja sama dengan dia dalam bisnis, mungkin dalam pekerjaan, dalam pertemanan di sekolah. Mungkin dia orang yang Tuhan siapkan untuk mendukung kita supaya bisa dapat prestasi yang baik, bisa mendapat nilai yang baik, saling mendukung, saling support. Tapi karena kekecewaan amarah kita di masa lalu, kita jadi gak percaya, kita jadi menilai orang dengan sudut pandangnya kita. Nah, itu akan berulang terus dan terjadi di tahun-tahun berikutnya kalau kita gak melepas sampah-sampah yang kita tumpuk di hati kita, Bapak Ibu Saudara. Makanya untuk memasuki tahun baru dengan ringan, kita harus menata ulang hati kita. Kita harus melepaskan semua sampah yang sudah menumpuk selama ini. Bukan karena mungkin orang-orang yang kita kecewakan, orang-orang yang bikin kita marah, untuk mengampuni mereka, bukan untuk membuat mereka menjadi baik, tapi supaya kita bisa masuk tahun yang baru dengan hidup yang lebih tenang dan lebih merdeka. Biarkan Tuhan menyembuhkan luka kita. Biarkan Tuhan mengubahkan hidup kita, mengubahkan pribadi kita. Dengan kita melepaskan semua itu, kita lepaskan pengampunan buat orang-orang yang sudah mengecewakan kita. Kita lepaskan pengampunan buat orang-orang yang sudah bikin kita marah. Kita minta ampun sungguh-sungguh buat mungkin kesalahan-kesalahan, dosa-dosa yang kita buat sepanjang tahun ini, supaya kita bisa melihat bahwa Tuhan sebenarnya sudah memelihara, memberkati kita sepanjang tahun ini. Kebaikan Tuhan sebenarnya nyata di dalam kehidupan kita. Bapak Ibu, kita bisa duduk dengan tenang, dengan nyaman di tempat ini, masih bisa bertemu satu dengan yang lain. Pagi hari ini masih bisa bangun dengan tubuh yang sehat. Itu semua karena kebaikan Tuhan. Itu semua karena pemeliharaan Tuhan. Kita cuma bisa menyadari itu kalau kita bisa melewati semua tantangan yang terjadi di tahun 2025 ini. Kalau kita sudah bisa melepaskan semua sampah emosional, kekecewaan, amarah, dosa-dosa kita di hadapan Tuhan. Saat kita sudah melepaskan semua sampah hidup kita, maka Tuhan akan mengenalkan identitas yang baru. Maka baru Tuhan bisa menjadikan kita pribadi yang baru, pribadi yang memiliki arah masa depan yang baru, cara hidup yang baru. Jadi sekarang kita udah bukan waktunya lagi menoleh ke belakang. Yang di belakang 2025, 2024 semuanya udah berlalu. Sekarang kita harus fokus sama apa yang ada di depan kita. Kenapa? Bukan karena masa lalu kita gak berarti, tapi masa depan kita di dalam Tuhan terlalu berarti untuk kita lewatkan begitu saja. Terlalu bernilai untuk kita lewatkan begitu saja dengan menjadi pribadi yang sama, pribadi yang gak berubah, pribadi yang gak bertobat. Dalam 2 Korintus 5 ayat 17 berkata
bahwa kita adalah ciptaan yang baru. 2 Korintus 5 ayat 17. Saya akan bacakan buat kita semua. Jadi siapa yang ada di dalam Kristus, ia adalah ciptaan yang baru. Yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. Jadi siapa yang di dalam Kristus, ia adalah ciptaan yang baru. Yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. Ya. Paulus gak menyangkal bahwa kehidupan lalunya yang berat, dosa-dosa dia di masa lalu yang sudah dia lakukan. Tapi ketika ia di dalam Kristus, dia adalah pribadi yang baru. Dia adalah orang yang berbeda karena dia sudah ada di dalam Kristus. Kehidupan yang baru bukan berarti pergumulan langsung hilang, Bapak Ibu Saudara. Kehidupan yang baru bukan berarti proses hidup menjadi lebih mudah, menjadi lebih instan, segala sesuatunya dilancarkan buat kita. Tetapi kehidupan yang baru adalah perubahan dari identitas yang lama sebagai orang yang terikat sama dosa, tapi memiliki arah hidup yang baru. Orang yang tadinya hidupnya berpusat sama dirinya sendiri, untuk kepuasan dirinya sendiri, untuk memuaskan egonya, memuaskan nafsunya, memuaskan apa yang dia inginkan, menjadi pribadi yang baru, yang berpusat pada Kristus, yang apapun yang dia lakukan di dalam hidupnya hanya untuk menyenangkan dan memuliakan Tuhan. Orang yang menjadi pribadi yang baru gak akan mengambil keputusan dengan cara yang lama yang ketika ia mengambil keputusan. Ketika ia mengambil keputusan, ia akan memikirkan apakah ini berkenan sama Tuhan. Ketika ia mengambil keputusan, apakah keputusan yang saya ambil menyenangkan hati Tuhan? Apakah keputusan yang saya ambil bisa membuat saya memuliakan nama Tuhan? Kalau pola-pola yang lama, ketika kita mengambil keputusan untuk terjun di dunia bisnis, pekerjaan, yang kita utamakan adalah keuntungan kita pribadi, betul? Jadi mau apapun caranya, yang penting saya puas. Apapun caranya, yang penting saya kaya. Apapun caranya, yang penting ego saya dipuaskan. Tapi menjadi pribadi yang baru, setiap keputusan yang kita ambil, kita mau bekerja di mana, kita mau bersekolah di mana, setiap keputusan itu harus dilandasi dengan kebenaran firman Tuhan, harus sesuai dengan kehendak Tuhan, harus berkenan kepada Tuhan, harus ujung-ujungnya membawa kemuliaan bagi nama Tuhan. Hidup yang baru menuntut fokus yang baru. Masalahnya kita di sini bukan kurang iman, Bapak Ibu Saudara. Masalah di sini bukan kita kurang percaya sama Tuhan, tapi fokus kita kadang masih kepada kehidupan kita yang lama. Fokus kita bukan bagaimana Tuhan mengubah kehidupan kita, tapi fokus kita adalah kenapa Tuhan masih belum mengubah kehidupan kita. Karena kita masih melihat bahwa kehidupan kita masih sama aja nih, keadaannya belum berubah, situasinya belum berubah. Kenapa Tuhan gak bekerja dalam kehidupanku? Kenapa Tuhan gak bisa sih mengubah kehidupanku? Padahal dalam hati kita bilang kita udah percaya sama Tuhan, kita bilang kita udah bertobat, kita bilang kita udah mau ngikutin Tuhan, tapi fokus kita masih terus nengok ke belakang. Kita bilang kita udah bertobat, tapi kita masih ingat, oh dulu si ini ngecewain saya nih. Kita bilang kita udah berubah, tapi kita masih menjadi pribadi yang kesenggol dikit marah. Kita masih jadi pribadi yang dendam. Kita masih jadi pribadi yang ikut ngomongin kejelekan orang. Kita masih jadi pribadi yang licik, menghalalkan segala cara untuk mendapat keuntungan. Ya, fokus kita masih kepada cara-cara hidup kita yang
lama. Kita merasa ya kalau saya nggak licik-licik dikit, bohong-bohong dikit, saya nggak akan dapat keuntungan sama sekali. Kalau saya nggak marah, orang yang ngecewain saya nggak akan belajar. Fokus kita masih ke cara hidup kita yang lama. Padahal kita udah bilang kita mau meninggalkan masa lalu kita. Ya. Keputusan kita masih dikendalikan dengan cara lama kita mengambil keputusan, bukan cara yang baru seperti yang tadi saya bilang. Ketika kita mau mengambil keputusan, kita berdoa, minta hikmat, minta tuntunan Tuhan. Karena iman yang dewasa sesungguhnya, Bapak Ibu Saudara, bukan nunggu kondisinya ideal, bukan nunggu semuanya udah dirubahkan, semuanya udah menjadi baik, baru kita percaya Tuhan bekerja di dalam kehidupan kita. Tapi iman yang dewasa, ketika kita dalam proses pemulihan, ketika kita dalam proses perubahan pribadi kita percaya Tuhan sedang bekerja, dan kita pun merespon itu dengan mendekatkan diri sama Tuhan, dengan semakin mencari Tuhan, dengan menumbuhkan iman kita, menumbuhkan pengenalan kita akan Tuhan lebih lagi, sehingga hati dan pikiran kita isinya tentang bagaimana Tuhan bertahta dalam kehidupan kita, bagaimana Roh Kudus menuntun kita, bagaimana Tuhan menjaga setiap langkah kita, bagaimana Tuhan memelihara kehidupan kita dan menyertai kehidupan kita. Perubahan itu dimulai dari perasaan kita, Bapak Ibu Saudara, tetapi dari cara pikir kita yang diperbaharui. Artinya kita memiliki cara bereaksi yang beda atas setiap keadaan yang kita hadapi. Kita memiliki cara atau respon yang beda ketika orang lain mulai menyerang kita. Kita memiliki respon yang beda ketika orang lain mencoba membuat kita marah, mencoba mengecewakan kita. Respon hati kita akan menjadi lebih dewasa ketika kita sudah benar-benar berubah dan bertobat di hadapan Tuhan. Karena sesungguhnya Tuhan datang ke dunia ini, Bapak Ibu, di Alkitab bilang bukan mencari orang yang sudah sempurna, bukan mencari orang yang sehat, tapi dia mencari orang yang sakit. Dia mencari orang yang butuh pertolongan. Tapi nggak berhenti di butuh pertolongan, orang itu juga harus mau berubah. Orang itu juga harus mau ditolong. Gimana caranya Tuhan menolong kita kalau kita nggak mau ditolong? Gimana Tuhan mau melepaskan kehidupan lama kita kalau kita masih genggam erat-erat? Tuhan bukan mencari orang yang nggak pernah jatuh dalam dosa, tapi Tuhan mencari orang yang nggak mau tinggal terjebak di dalam dosanya, menikmati dosanya di dalam kehidupannya hari lepas hari. Ya, masuk ke tahun yang baru, Tuhan nggak pernah janji tahun depan nggak ada masalah. Tuhan nggak pernah janji tahun depan akan berjalan baik-baik saja, ringan-ringan saja, mulus-mulus aja. Tapi memasuki tahun yang baru, biarlah Tuhan berjalan bersama kita dengan identitas yang baru, benar-benar baru, dengan arah hidup yang baru dan fokus yang baru, Bapak Ibu Saudara. Saya ingin pemain musik maju ke depan. Ya, masuk tahun yang baru, biarlah tahun 2026 menjadi tahun di mana kita benar-benar menjadi pribadi yang berbeda, benar-benar menjadi pribadi yang baru. Bapak Ibu, jangan cuma bilang mau jadi pribadi yang baru dengan goals yang baru, tapi sesungguhnya kita tidak berubah dari pribadi kita yang lama. Ucapan syukur yang sesungguhnya gak berhenti ketika kita berterima kasih sama Tuhan, tapi harus dinyatakan lewat pertobatan yang sungguh, yang nyata di dalam kehidupan kita, lewat keberanian kita meninggalkan kehidupan kita yang lama, cara-cara yang lama,
dan berkomitmen untuk hidup sebagai ciptaan yang baru, Bapak Ibu Saudara. 10 hari lagi, ya, 10 hari lagi kita masuk di tahun yang baru, tahun 2026. Namun bergantinya tahun, berubahnya tahun, nggak akan menjadi berarti apa-apa kalau nggak disertai perubahan hidup kita yang sungguh-sungguh. Jadi jangan biarkan kita memasuki tahun yang baru dengan pakaian yang sudah usang, yang udah kotor, dengan jubah kemarahan kita, jubah kekecewaan kita, beban sakit hati yang kita alami, dan dosa yang menjerat kehidupan kita sebelumnya. Biarlah tahun baru yang kali ini, tahun 2026, jadi momen kita, jadi titik balik hidup kita menjadi pribadi yang baru. Ya, cukup ya buat kepahitannya, luka-lukanya, kemarahannya, sakit hatinya. Ya, capek Pak, Bu, menanggung beban itu capek. Jadi mendingan kita lepaskan pengampunan kita hari ini. Mendingan kita lepaskan semua beban emosional yang selalu kita bawa dari tahun ke tahun hari ini. Udah cukup kepahitannya, udah cukup lukanya yang kita pelihara selama ini. Mari kita pulang dari tempat ini dengan hati yang merdeka, dengan hati yang bersyukur kepada Tuhan, dan hati yang siap dijadikan baru. Karena perubahan hidup dalam pertobatan adalah sungguh-sungguh kita mensyukuri anugerah dan kebaikan dan berkat Tuhan dalam kehidupan kita. Kalau Bapak Ibu mau benar-benar bersyukur sama Tuhan, tunjukkan, nyatakan dalam pertobatanmu, dalam perubahan hidupmu hari lepas hari. Engkau akan melihat berkat Tuhan, engkau akan lihat kebaikan Tuhan begitu nyata menyertai engkau sepanjang tahun 2026, Bapak Ibu Saudara. Engkau akan lihat sendiri bahwa janji Tuhan, engkau akan naik, tidak akan turun. Engkau akan menjadi kepala, bukan menjadi ekor. Itu nyata dalam hidupmu. Asal engkau sungguh-sungguh berubah, asal engkau sungguh-sungguh bertobat, engkau lebih lagi memiliki kerinduan mengenal Tuhan, mengenal pribadinya. Engkau sungguh-sungguh melepaskan semua beban dosa, luka di masa lalu. Maka percaya Tuhan akan memberkati engkau. Tuhan akan melindungi engkau sepanjang tahun yang lalu. Mari kita bangkit berdiri, kita menaikkan penyembahan kita di hadapan Tuhan pagi hari. Kasih Allahku sungguh telah terbukti ketika Dia serahkan anaknya. Kasih Allah mau berkorban bagi kau dan aku. Tak ada kasih seperti kasih Allahku, haleluya. Kasih Allahku sungguh telah terbukti ketika
dan aku ada kasih bersyukurlah, bersyukurlah karena kasih setia. Ku sembah, ku sembah, ku sembah, ku sembah, ku sembah Kau Tuhan. Mari kita angkat pujian ini dari awal. Kita nyatakan kasih Allah sungguh luar. Kasih Allahku sungguhlah ketika Dia serahkan anaknya. Kasih Allah berkorban bagi kau dan aku. Ada kasih seperti kasih. Bersyukurlah, bersyukurlah, Kau ku sembah, dan ku sembah panjang hidupku, ku sembah. Bersyukurlah, bersyukurlah karena kasih setia. Ku sembah, ku sembah, ku sembah dan ku sembah panjang hidupku, ku sembah. Bersyukurlah, bersyukurlah, bersyukur karena kasih setia. Bapak kami mengucap syukur Tuhan buat penyertaan-Mu, buat kebaikan-Mu, buat pemeliharaanmu sepanjang tahun ini dalam kehidupan kami, Tuhan. Kalau kami boleh ada sebagaimana kami ada hari ini, Tuhan, satu yang kami tahu itu semua karena anugerah Tuhan begitu besar atas kehidupan kami. Karena Engkau begitu baik, Engkau begitu mengasihi, Engkau begitu menyayangi kami, Tuhan. Kami sadar itu, Tuhan. Maka mulai hari ini, Tuhan, kami mau menyatakan syukur kami di hadapan-Mu. Bukan hanya lewat lidah bibir kami, Tuhan. Bukan hanya lewat ungkapan pengakuan kami. Tapi kami mau berubah. Kami mau bertobat di hadapan-Mu, Tuhan. Menanggalkan segala kebiasaan lama kami. Menanggalkan setiap kekecewaan, amarah, luka kami di masa lalu. Meninggalkan setiap dosa, kesalahan yang kami lakukan di masa lalu. Biarlah kami boleh menjadi pribadi yang baru. Biarlah kami boleh menjadi ciptaan yang baru di dalam Engkau. Maka dari itu kami butuh pertolongan. Kami butuh penyertaan Roh Kudus yang terus mengingatkan kami, terus menjaga setiap langkah kami, terus menuntun kami, sehingga di tahun depan, Tuhan, kami boleh terus melangkah di dalam kehendak Tuhan. Kami boleh terus melangkah di dalam kebenaran Tuhan. Kami boleh terus melangkah, terus berubah menjadi pribadi yang baru. Biarlah kami sungguh-sungguh berubah menjadi pribadi yang baru. Bukan hanya sekedar kami mengatakan kami mau berubah. Bukan hanya kami sekedar mengatakan kami bersyukur dan berterima kasih memiliki Tuhan yang setia. Tapi biarlah perubahan hati kami,
perubahan cara pikir kami, perubahan cara hidup kami menjadi bukti yang nyata. Kami mensyukuri segala anugerah dan kebaikan Tuhan di dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Bapa. Terus sertai kami. Terus pelihara hidup kami. Terus berkati kami Tuhan. Karena tanpa Engkau Tuhan, kami tidak akan mampu melewati ini semua. Karena tanpa Tuhan berjalan bersama kami, tanpa Tuhan menopang tangan kami tidak akan sanggup melewati setiap permasalahan yang memperintangi kami. Kami tidak akan sanggup menghadapi keadaan dunia yang semakin hari semakin jahat, semakin hari semakin tidak menentu. Tapi ketika kami berjalan bersama Tuhan, langkah kami menjadi kuat. Ketika kami berjalan bersama Engkau Tuhan, kami bisa melewatinya dengan hati yang bersyukur, dengan kepala yang tegak, karena Tuhan yang menopang, yang memberikan kami kekuatan baru hari lepas hari Tuhan. Kalau Tuhan sudah menjaga, memelihara kami sepanjang tahun, biarlah sepanjang tahun depan kami boleh menerima pemeliharaan, berkat penyertaan yang sama bahkan lebih daripada Tuhan. Bila kami boleh melihat janji-janji Tuhan terpenuhi dalam kehidupan kami, biarlah kami boleh melihat doa-doa kami terjawab. Kami boleh melihat kehidupan kami diubahkan, kehidupan kami dipulihkan oleh Tuhan yang menaungi kami dengan kasih-Nya, yang menaungi kami dengan damai sejahtera-Nya Tuhan. Terima kasih Tuhan. Hamba-Mu berhenti berbicara siang hari ini Bapa. Tapi biarlah kiranya Roh Kudus bertahta di hati dan pikiran kami, terus berbicara, terus menjaga, terus mengingatkan kami setiap langkah kami Tuhan. Karena hanya di dalam Engkau Tuhan, kami percaya kami tidak akan mengalami apa yang namanya ketakutan dan kesedihan. Karena bersama-Mu Tuhan, kebaikan-Mu, kebajikan-Mu, kemurahan-Mu mengikuti kami senantiasa. Dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah berdoa siang hari ini. Mari sama-sama yang sudah berdoa dan percaya, boleh kita sama-sama katakan amin, 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 amin. Mari kita siapkan persembahan kita pada pagi hari ini. Ya, mari kita berdoa, mengucap syukur dan berterima kasih Tuhan atas setiap berkat-Mu di dalam kehidupan kami, pekerjaan yang Kau berikan, berkat yang Kau berikan, sukacita yang Kau berikan, damai sejahtera yang Kau berikan di dalam kehidupan kami Bapa. Ya Bapa, pada pagi hari ini Tuhan, kami mengangkat persembahan di hadapan-Mu. Biarlah persembahan ini Kau sucikan, Kau kuduskan, sehingga boleh berguna bagi pekerjaan Tuhan di tempat ini. Kerajaan Tuhan di muka bumi ini boleh semakin luas dan semakin lebar melalui pekerjaan-pekerjaan Tuhan yang ada di gereja ini Tuhan. Biarlah kiranya Tuhan memberkati setiap tangan yang memberi Tuhan. Engkau cukupkan segala apa yang kami butuhkan. Engkau cukupkan segala yang apa kami perlukan Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami siap memberi. Haleluya. Amin. Ya, shalom Bapak Ibu Saudara. Diberkati oleh firman Tuhan pagi hari ini. Haleluya. Ya. Hari ini Bapak Gembala bersama-sama kita karena sedang menghadiri acara di Bandung. Biarlah nanti kita berdoa acara yang kemarin dihadiri boleh berjalan dengan baik, dan Bapak Gembala serta Ibu Gembala kita boleh kembali tempat ini dalam penyertaan Tuhan. Dan boleh
kembali dalam keadaan yang baik. Ya. Ada pengumuman, Mas? Nanti ya tanggal 31 ya paling ibadah tutup tahun. Jangan lupa kita siapkan pokok-pokok doa kita untuk memasuki tahun yang baru, tahun 2026, dan kita bawa persembahan ucapan syukur kita di hadapan Tuhan untuk mensyukuri setiap kebaikan Tuhan, setiap penyertaan, pemeliharaan berkat Tuhan yang sudah kita rasakan sepanjang tahun ini. Siapa yang tahun ini merasa diberkati oleh Tuhan boleh lambaikan tangannya. Haleluya. Kita orang-orang yang diberkati, kita orang-orang yang dikasihi dan disayang oleh Tuhan. Begitu mari kita siapkan hati kita, kita bangkit berdiri, kita mau tutup ibadah kita pada pagi hari. Sama-sama kita mau berdoa, mengucap syukur dan berterima kasih Tuhan kalau hari ini kami sudah boleh berkumpul bersama di tempat ini, memuji memuliakan nama Tuhan, menyembah Tuhan di dalam roh dan kebenaran. Dan kami sudah boleh dikuatkan oleh kebenaran firman Tuhan pada pagi hari ini. Biarlah firman ini boleh benar-benar berguna bagi kami, menjadi kekuatan, menjadi landasan dan fondasi iman kami yang semakin kuat dalam kami hidup hari lepas hari Tuhan. Biarlah firman ini boleh terus tumbuh di dalam hati kami, berjalan bersama kami senantiasa dalam penyertaan Roh Kudus Tuhan. Pada hari ini Tuhan mengucap berkat untuk setiap ibadah yang sedang dilakukan dimanapun berada Tuhan. Di tempat ini juga terutama Bapa. Terima kasih buat hadirat Tuhan yang boleh kami rasakan, kasih kuasa dan sejahtera Tuhan yang boleh kami rasakan dalam ibadah hari ini Tuhan. Kami juga mau berdoa Tuhan buat setiap jemaat Tuhan yang mungkin belum bisa hadir karena sakit, karena apapun itu Tuhan. Biarlah kiranya mereka juga boleh merasakan kasih kuasa Tuhan, damai sejahtera Tuhan di dalam kehidupannya, sama seperti yang kami rasakan di tempat ini. Buat setiap jemaat Tuhan yang sakit, Tuhan yang tahu, Engkau yang memberikan kesembuhan, karena bilur-bilur-Mu sanggup untuk menyembuhkan mereka Bapa. Hanya percaya kesembuhan datang daripada Tuhan, sehingga mereka boleh kembali bersama kami beribadah di tempat ini, memuji dan memuliakan nama Tuhan. Untuk setiap jemaat yang mungkin sedang bepergian di hari-hari libur ini Tuhan, Tuhan sertai setiap perjalanan mereka. Tuhan lindungi sehingga liburan atau apapun acara yang mereka datangi Tuhan boleh berjalan dengan baik, boleh penuh dengan sukacita dan damai sejahtera Tuhan, sehingga mereka boleh merasakan kebaikan Tuhan dalam kehidupan mereka, nyata menyertai mereka Tuhan. Ya Bapak, kami juga mau berdoa Tuhan untuk Bapak Gembala kami yang sedang ada di Bandung Tuhan. Bila kiranya Engkau sertai perjalanan pulang mereka, Engkau lindungi, Engkau jauhkan dari mara bahaya, sehingga mereka boleh sampai di tempat ini, pulang ke rumah mereka dengan keadaan yang baik, dengan keadaan yang sehat, dan keadaan tanpa kurang satu apapun yang ada. Kau sertai terus Bapak Gembala dan Ibu Gembala kami Tuhan. Kau berkati terus Bapak Gembala dan Ibu Gembala kami Tuhan. Berikan hikmat daripada-Mu sebagai gembala, boleh memimpin kami, boleh mengajar kami, boleh menuntun kami untuk lebih lagi mengenal Engkau, mengenal kebenaran-Mu, sehingga iman kami boleh bertumbuh bersama di tempat ini. Kami boleh menjadi pribadi-pribadi yang diubahkan di dalam Engkau Tuhan, sehingga pada saatnya nanti Tuhan ketika Engkau kembali ke muka bumi ini, Engkau mendapati kami adalah jemaat-jemaat yang setia. Kami adalah jemaat-jemaat yang menjadi bilangan orang-orang benar. Hamba-Mu juga mau berdoa Tuhan bagi bangsa ini Tuhan. Kau berkati bangsa ini Bapak. Kau berkati bangsa ini Tuhan. Saudara-saudara kami Tuhan di luar sana yang sedang mengalami bencana Tuhan, kami mau berdoa Tuhan, bila kiranya pemeliharaan Tuhan, berkat Tuhan, pertolongan Tuhan, penyertaan Tuhan
nyata juga bagi mereka Tuhan. Berkat Tuhan juga boleh turun atas mereka, sehingga mereka mulai merasakan kasih kuasa damai sejahtera dari Tuhan, menjadi penghiburan bagi mereka, menjadi kekuatan bagi mereka yang sedang tertimpa bencana. Aku juga mau berdoa Tuhan, biarlah setiap bantuan pertolongan dari manapun itu, dari pemerintah, dari masyarakat, dari manapun itu, setiap bantuan dan pertolongan boleh datang dengan cepat, dengan lancar, dengan baik, sehingga mereka yang tertimpa bencana boleh segera mendapat pertolongan, boleh segera mendapat pemulihan, sehingga mereka boleh melewati tahun ini dengan kebaikan Tuhan, sehingga mereka boleh tetap merasakan sukacita, damai sejahtera daripada Tuhan di akhir tahun ini Bapa. Biarlah kiranya tangan Tuhan sendiri yang turun menolong mereka, menghiburkan mereka. Aku juga mau berdoa Tuhan buat setiap pemerintah yang ada di bangsa ini Tuhan, mulai dari Bapak Presiden kami Bapak Prabowo Tuhan, juga Wakil Presiden kami Bapak Gibran ya Bapak. Engkau berikan hikmat, Engkau berikan kesehatan, Engkau berikan kekuatan bagi mereka untuk memimpin bangsa ini ke arah yang lebih baik lagi. Biarlah mereka boleh memimpin dengan takut akan Tuhan, sehingga apapun keputusan mereka, apapun yang mereka lakukan untuk kebaikan dan kesejahteraan bangsa ini Tuhan. Juga setiap jajaran menteri yang mendukung mereka, juga kami percaya itu adalah orang-orang yang Tuhan pilih untuk bangsa kami menjadi bangsa yang lebih baik lagi. Kami juga berdoa untuk setiap satuan pengamanan TNI dan Polri Tuhan, mereka yang menjaga keutuhan bangsa ini, mereka yang menjaga keamanan bangsa ini. Engkau berikan kesehatan, Engkau berikan kekuatan bagi mereka, Engkau berikan hati yang luas, sehingga mereka bekerja tanpa henti, mereka bekerja dengan jerih lelah mereka untuk mengamankan, untuk membuat bangsa ini tetap ada dalam keadaan yang damai. Ya Bapa, Abang juga mau berdoa Tuhan buat setiap tenaga, pengajar, guru-guru di bangsa kami Tuhan. Mereka yang menentukan masa depan anak-anak kami, mereka yang menentukan masa depan penerus kami Tuhan. Biarlah kiranya Engkau boleh berkati mereka, sehingga penerus-penerus kami, penerus-penerus bangsa kami boleh menjadi pribadi yang lebih baik lagi. Mereka berhikmat, mereka cerdas, sehingga bangsa kami akan menjadi bangsa yang besar, bangsa yang baik, bangsa yang luar biasa di dalam Tuhan. Terima kasih Tuhan. Ya Bapak, sebentar kami mau kembali ke rumah kami masing-masing, yang melanjutkan kegiatannya apapun yang kami lakukan hari ini Tuhan. Tuhan boleh terus tetap sertai kami, Tuhan boleh terus tetap jagai kami langkah demi langkah Tuhan, sehingga apapun kegiatan yang kami lakukan tetap ada di dalam tangan Tuhan, tetap ada di dalam berkat Tuhan, tetap ada di dalam pemeliharaan penjagaan Tuhan, sehingga apapun yang kami lakukan setelah ini, kami tetap boleh menjadi pribadi yang memuliakan Tuhan di dalam kehidupan kami. Mari Bapak Ibu Saudara, angkat tangan kita arahkan hati kita kepada Tuhan. Kita mau terima berkat Tuhan. Pulanglah, terimalah berkat anugerah yang berlimpah dari Allah Bapa kita, dan persekutuan yang manis dengan Tuhan kita Yesus Kristus, serta penyertaan Roh Kudus terus menyertai kita hari lepas hari, minggu lepas minggu, sampai Tuhan Yesus datang kembali menjemput kita untuk merayakan, untuk memerintah bersama dalam kerajaan surga. Dalam nama Tuhan Yesus, terimalah berkat Tuhan. Bapa,